Kan kantor di mana aja boleh dibangun. Di Indonesia belum ya Pak ya? Jadi kapan ini? Iya, kita masih tetap lah, masa enggak? Masih tetap dikejar? Iya dong, masa enggak? Gimana Pak? Ya kita tunggulah kalau nanti Senin sudah diumumkan mengenai atau minggu depan diumumkan mengenai insentif EV, nanti baru saya ngomong. Ya, Pak KW sama BASF akhirnya gimana Pak? masih jalan, masih bagus. Masih bagus, ya. Saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya. Salah satu perusahaan industri otomotif raksasa dunia, yakni Tesla, pada tahun ini sepertinya batal untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka lebih mengincar negara tetangga Malaysia untuk membuka kantor dan showroom-nya. Bukan tanpa alasan, aturan bateri elektrik vehicle global leader yang digagas pemerintah Malaysia telah berhasil menarik minat Tesla. Aturan ini memungkinkan Tesla untuk memiliki saham 100% tanpa menggandeng mitra lokal. Lantas yang menjadi pertanyaan, maukah Indonesia dimasuki Tesla jika aturan di Indonesia juga seperti itu? Kalau jawaban kami pribadi tentu saja tidak. Pasalnya, ini bertentangan dengan komitmen bangsa kita dalam membentuk pola kemandirian bangsa. Di Indonesia sendiri, perusahaan asing harus bermitra dengan komponen lokal. Aturan ini dimaksudkan agar orang-orang di Indonesia bisa mendapatkan transfer of teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di titik ini kita menyadari, adalah suatu momen penting, di mana manusia-manusia dari bangsa ini akan menentukan pilihan. Ingin cepat kaya tapi menjadi penonton di masa depan, atau ingin maju perlahan akan tetapi menjadi pemain besar di masa depan. Memang sudah lama kita menyatakan ekonomi Indonesia ini terbuka, iya. Keterbukaan ekonomi, iya. Tapi jangan keliru mengartikan keterbukaan ekonomi. Ada kesalahan sama di Amerika Latin. Mereka juga membuka ekonominya. Dan tahun 50-an, tahun 60-an, negara-negara di sana sudah mencapai pada angka negara berkembang, negara berpendapatan menengah. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Saya nggak menyebut negaranya, sensitif. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 50, 60, 70 tahun negara mereka berkembang terus. Bukan berkembang terus, tapi menjadi negara berkembang terus. Menjadi negara berkembang terus. Saya ikuti ini ada apa? Ada problem apa di sini? Problemnya mengartikan keterbukaan itu membuka seluas-luasnya untuk investor. Ini benar, ini betul. Tapi hati-hati. Walaupun negara kita gencar menarik investasi, utamanya yang berhubungan dengan kendaraan listrik. Ini bukan berarti kita menghalalkan segala cara untuk membuat semua perusahaan berinvestasi di negara kita. Karena negara kita yang mempunyai sumber daya alam melimpah untuk memproduksinya, dan ingin mendapatkan manfaat lebih. Peraturan yang diberlakukan pemerintah kita tentunya sudah disesuaikan dengan arah kepentingan negara kita di masa depan. Dan arah ini sudah jelas, bukan hanya memajukan negara, akan tetapi memajukan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia asli Indonesia yang dipersiapkan untuk memasuki kompetisi di masa depan. Kami meyakini negara kita agak berbeda dari negara lainnya di sekitar, sangat berkarakter dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa. Tidak mungkin rakyat Indonesia senang negaranya terlihat maju, jika yang membuat kemajuan di negara ini adalah bangsa-bangsa asing. Ya, kami sangat menyadari akan hal itu. Suatu karakter yang khas dari bangsa ini. Ini kuncinya di situ tadi, di Amerika Latin. Mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi, nggak ada transfernya, sehingga tidak ada ketergantungan itu. Inilah yang ingin kita bangun, hanya satu ekosistem dulu. Belum nanti ekosistem yang berikut-berikutnya. Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan lompatan ini akan kelihatan.
akan berbondong-bondong masuk. Industri, karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor, baik itu mobil listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand dari pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. 60% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti, seperti tadi komponen digital, seperti tadi chip. Dalam menarik investasi, kami meyakini bahwa negara Indonesia adalah negara yang sulit untuk diabaikan. Karena semua yang dibutuhkan hampir tersedia lengkap di sini. Terbukti dengan masuknya investasi-investasi besar dari berbagai perusahaan multinasional dalam beberapa tahun ini. Di samping itu, Indonesia juga memiliki orang-orang handal dalam menarik investasi tersebut. Jadi, jika Tesla di tahun ini belum masuk ke Indonesia, itu bukan berarti Tesla batal untuk berinvestasi. Mungkin di tahun-tahun berikutnya Tesla mulai masuk ke Indonesia. Karena lambat laun, kebutuhan pasti akan mengalahkan idealisme suatu perusahaan. Dan jika Tesla tidak segera masuk, maka perusahaan raksasa industri otomotif mobil listrik lainnya akan segera meninggalkan Tesla. Saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita. Jika ada yang beranggapan bahwa Indonesia terlalu kecewa pada Tesla, maka ini adalah praduga yang sangat keliru. Karena walaupun tanpa Tesla, kuota investasi di Indonesia pasti akan segera terpenuhi oleh perusahaan-perusahaan industri mobil listrik lainnya. Ini artinya, dengan Tesla atau tanpa Tesla, kemajuan ekosistem mobil listrik di Indonesia pasti akan tumbuh pesat di tahun-tahun mendatang. Karena brand-brand otomotif paling tersohor di dunia asal Asia Timur seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Hyundai serta Wuling dan kawan-kawannya, sebagian besar sudah menambah nilai investasinya di Indonesia dengan nilai fantastis. Tentunya ini tidak luput dari menteri-menteri yang gencar mencari investor paling menguntungkan bagi Indonesia. Para investor yang rela berbagi keuntungan dan ilmu untuk Indonesia yang lebih baik. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silakan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.